Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurgusminarti dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120137. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS pada mata kuliah perilaku organisasi yang akan meneliti 5 individu di sebuah organisasi. Sebelumnya, saya telah mengamati organisasi di salah satu daerah Bale Endah. Organisasi sosial tersebut adalah kegiatan kesehatan dasar yang tentunya untuk masyarakat yang nantinya dibantu oleh petugas-petugas kesehatan. Organisasi ini sangatlah membantu kepada masyarakat, seperti memberikan layanan kesehatan pada ibu dan anak, yaitu seperti pemberian vitamin A, imunisasi, penimbangan balita, dan juga pemeriksaan ibu hamil. Yang nantinya pada layanan tersebut diadakan untuk setiap bulannya dilihat atau dicatat di kartu bahwa untuk mengetahui pertumbuhan pada balita per bulannya. Pada organisasi sosial ini tidak hanya melayani pada ibu dan anak, tetapi ada juga untuk lansia. Dan untuk lansia sendiri juga melayani para lansia seperti periksa kolesterol, periksa tekanan darah, dan sebagainya. Hasil observasi 5 individu di sebuah organisasi tersebut yang sudah diteliti oleh saya sendiri. Yang pertama, pada kelompok dasar individu karakteristik biografis. Ada usia. Pada 2 anggota dengan umur yang berbeda, 39 tahun dan 40 tahun, pada dasarnya karakteristik biografis usia ini yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan sama sekali dengan kinerja dikarenakan pekerjaannya yang profesional. Lalu ada gender. Pada anggota A, perempuan, dan B, laki-laki, tidak ada perbedaan yang konsisten dalam kemampuan dalam penyelesaian masalah, motivasi, dan sosialibilitas, dan juga tidak ada juga bahwa gender mempengaruhi dalam kepuasan kerja, hanya tetapi bahwa perempuan lebih tinggi tingkat turnover-nya. Studi ini lain menyimpulkan tidak ada perbedaan. Lalu ada status pernikahan. Pada dasarnya di organisasi sosial tersebut banyak yang sudah menikah di usia 20 tahun serta mempunyai anak, yang berarti hubungan antara keduanya sudah jelas. Masa kerja. Sesuai bukti yang menunjukkan bahwa masa kerja berkolerasi positif dengan kepuasan kerja, tentunya kemampuan intelektualnya, kecepatan persepsi yang tentunya pada usia, dan pemahaman verbal yang lebih unggul pada usia 40 tahun karena lebih lama bekerja di organisasi sosial tersebut. Selanjutnya, nilai dan sikap. Yang pertama ada nilai. Nilai-nilai pada dasarnya penting bagi studi perilaku organisasi karena menjadi dasar bagi motivasi, sikap, serta persepsi. Tipe-tipe dalam organisasi sosial yang telah diteliti termasuk nilai-nilai terminal. Nilai-nilai terminalnya ini diantaranya hidup sejahtera, dunia yang damai, dunia indah, kebebasan, kebahagiaan, harga diri, keselamatan, dan persahabatan sejati. Adapun tipe sikap individu pada organisasi sosial ini, yaitu keterlibatan kerja dan komitmen dalam organisasi. Keterlibatan kerja ini pada organisasi sosial yang menunjukkan bahwa sejauh mana seseorang mengidentifikasikan diri dengan pekerjaannya, berpartisipasi aktif di dalam organisasi sosial tersebut, dan memandang bahwa kinerjanya penting bagi individu. Lalu komitmen organisasi. Derajat yang menunjukkan bahwa sejauh mana bagi individu mengidentifikasikan dengan suatu organisasi sosial dan tujuan-tujuannya, keinginan untuk menjadi anggota organisasi sosial tersebut. Selanjutnya, nilai dan sikap. Yang pertama ada nilai. Nilai-nilai pada dasarnya penting bagi studi perilaku organisasi karena menjadi dasar bagi motivasi, sikap, serta persepsi.
Tipe-tipe dalam organisasi sosial yang telah diteliti termasuk nilai-nilai terminal. Nilai-nilai terminalnya ini diantaranya hidup sejahtera, dunia yang damai, dunia indah, kebebasan, kebahagiaan, harga diri, keselamatan, dan persahabatan sejati. Adapun tipe sikap individu pada organisasi sosial ini, yaitu keterlibatan kerja dan komitmen dalam organisasi. Keterlibatan kerja ini pada organisasi sosial yang menunjukkan bahwa sejauh mana seseorang mengidentifikasikan diri dengan pekerjaannya, berpartisipasi aktif di dalam organisasi sosial tersebut, dan memandang bahwa kinerjanya penting bagi individu. Lalu komitmen organisasi. Derajat yang menunjukkan bahwa sejauh mana bagi individu mengidentifikasikan dengan suatu organisasi sosial dan tujuan-tujuannya, keinginan untuk menjadi anggota organisasi sosial tersebut. Lalu yang ketiga, ada kepribadian dan emosi. Pada kepribadian ini, digunakan oleh seseorang pada bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Pada organisasi sosial ini tentunya diadakan posyandu pada lansia yang dimana di setiap bulannya akan berinteraksi langsung dengan pihak petugas kesehatan. Halnya sama seperti posyandu balita, ibu dan anak pada tipe indikator organisasi sosial ini dalam memperoleh data yaitu sensing dan intuitif. Adapun kepribadian yang mempengaruhi perilaku pada organisasi sosial, di antaranya eksternal dan internal, self-esteem, self-monitoring, tipe A personality, tipe B personality. Pada kepribadian organisasi sosial ini, termasuk tipe A karena pergerakan pada kegiatan organisasi tersebut sangat cepat dilaksanakan. Pada saat dilaksanakan, acara merasa tidak sabaran dengan dilaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan yang penuh harus mengantri lama dari sekian banyak ibu dan anaknya imunisasi. Organisasi ini tentunya agar anak tidak jenuh berpikir untuk membuat tempat kecil yaitu tempat bermain anak-anak. Terlaksananya kegiatan organisasi sosial tersebut, tentunya adanya perasaan yang jenuh membuat ibu dan anak tersebut tentunya menunggu lama antrian dan juga menghambat ke individu yang lainnya. Setiap organisasi sosial sendiri harus menggerakkan pada fisik dan mental pada saat membawa tubuh dan kemampuan kognitifnya ke dalam pekerjaan. Tapi kebanyakan pekerjaan juga membutuhkan tenaga emosional. Lalu yang keempat, persepsi dan pengambil keputusan. Persepsi sendiri digunakan oleh seseorang untuk menafsirkan informasi. Karena perilaku orang atau individu didasarkan persepsi tentang realitas. Faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya situasi seperti waktu, setting kerjaan, setting sosial, target kebaruan, gerak, ukuran, suara, latar belakang, dan jarak. Dalam pengambil keputusan individu, dilakukan organisasi sosial meningkatkan kualitas pengambilan keputusan seperti analisis situasi yang akan sadar tentang potensi timbulnya bias. Sekian video yang saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.